Halo teman-teman, kembali lagi di video pembahasan tentang cloud, terutama pembahasan AWS. Di video kali ini kita bakal bahas suatu teknik serverless di AWS dan di sini kita bakal bahas yang namanya AWS Lambda. Nah, buat teman-teman yang lebih suka baca teksnya, teman-teman bisa lihat di blog ini gitu ya, atau di artikel ini, atau kalau teman-teman lebih suka video, berarti teman-teman bisa tonton video YouTube kali ini gitu ya. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, AWS Lambda itu merupakan salah satu service dari AWS yang memungkinkan teman-teman untuk ngerunning code atau aplikasi tanpa nge-manage server, sesuai dengan namanya serverless gitu ya. Terus di sini yang lebih kerennya adalah teman-teman ketika pakai AWS Lambda ini nanti teman-teman nggak perlu nge-manage server, nggak perlu maintain server, dan juga teman-teman nggak perlu nge-update sistem operasinya gitu ya. Nah, buat detailnya teman-teman bisa lihat di sini untuk pricingnya, kemudian kapan sih kita pakai Lambda ini gitu ya. Nah, salah satu case-nya kalau teman-teman punya back end untuk aplikasi mobile gitu ya atau Android gitu. Terus teman-teman bisa pakai Lambda juga, atau kalau teman-teman ada yang namanya file processing gitu ya, terus streaming gitu ya, misalnya kayak memprocessing data gitu. Nah, teman-teman bisa pakai Lambda ini gitu ya. Terus fitur utamanya di sini kita bisa punya yang namanya environment variable, kemudian ada versioning juga, ada file system, dan yang paling menarik adalah kita bisa mendapatkan URL dari Lambda function ini gitu ya. Nah, nanti ada yang namanya function URL, terus teman-teman bisa nge-hit si URL ini gitu ya. Nah, kita langsung saja hands on, kita coba aja bikin lambdanya ya. Nah, teman-teman kalau pengen versi teksnya teman-teman bisa lihat artikel ini, atau kalau pengen video bisa tonton video kali ini gitu ya. Oke, langsung aja kita buka dashboard AWS-nya. Nanti teman-teman tinggal ketik aja di sini lambda, terus nanti klik dan eh, teman-teman bakal dialihin ke tampilan ini gitu ya. Nah, di sini ada dashboardnya. Teman-teman bisa lihat ada berapa sih function yang telah ada di region ini gitu ya. Nah, di sini kebetulan masih kosong, belum ada functionnya. Terus untuk cara bikinnya, teman-teman bisa klik create function. Kemudian di sini teman-teman bisa pilih dari scratch gitu ya. Terus kalau misalnya udah ada sampel code-nya gitu ya, kita bisa pilih ini. Terus teman-teman kalau pilih yang blueprint ini nanti ada template-nya gitu ya. Nah, ini ada dari AWS-nya. Misalnya untuk get S3 object gitu ya. Terus hello world function gitu. Atau kalau teman-teman punya container image-nya bisa pilih ini gitu ya. Nah, container image-nya bisa berasal dari uh, Amazon ECR, atau kalau teman-teman nyimpan di Docker Hub itu juga bisa gitu. Nah, kalau misalnya bikin dari nol, kita bisa pilih scratch. Kalau misalnya pengen template, pilih blueprint gitu ya. Terus kita bisa pilih di sini contohnya kita pengen yang hello world aja gitu ya. Terus kita bisa kasih namanya, functionnya apa gitu ya. Misalnya lambda web gitu. Terus di sini untuk runtime-nya dia pakai Node.js. Kalau dari template-nya sebenarnya teman-teman bisa running juga di Python gitu ya. Terus selain Python, Node.js juga ada kayaknya baru dua itu ya kalau yang function. Kalau teman-teman punya Docker image-nya itu bisa lebih fleksibel gitu ya. Nah, tulis namanya, kemudian runtime-nya Node.js 22, kemudian untuk nge-execute si lambda ini kita bisa pilih gitu ya, membuat new role untuk basic lambda permissionnya, atau menggunakan existing role gitu ya. Kalau kita pilih existing berarti kita di sini perlu memilih role-nya gitu ya. Nah, kita coba bikin baru aja, create new. Terus nanti ini ada contoh function code-nya gitu ya. Nah, teman-teman bisa sebenarnya bisa teman-teman custom gitu ya. Nah, kita coba create. Karena kita bikin role baru mungkin butuh beberapa menit untuk proses pembuatannya gitu ya. Ini kita tunggu dulu prosesnya. Kalau di artikel ini kita bikin dari nol ya, teman-teman. Jadi untuk contohnya di sini sama-sama pakai Node.js. Terus untuk code-nya ini juga udah ada gitu ya. Ini hanya menampilkan pesan hello world gitu ya. Ini kita tunggu. Ini setup local development-nya kita bisa pakai AWS CLI, code and test, dan deploy gitu ya. Kita dismiss saja.
Nah, ini dia proses pembuatannya ya, teman-teman. Nanti kalau udah selesai, di sini bakal tampil si VS Code-nya gitu ya. Nah, ini diblokir HTML frame. Kita coba setting. Kita cek ini permissionnya. Ini bisa kita abaikan aja sih sebenarnya gitu ya. Ini dia proses pembuatannya. Nanti kita bakal menuliskan code-nya itu di dalam code editor yang online ini gitu ya. Kita tunggu. Nah, ini udah ada index.mjs-nya ya karena kita pilih JavaScript tadi. Terus ini ada function sederhananya. Kalau misalnya kita pengen ngetes caranya gimana gitu ya. Nah, teman-teman bisa coba di sini. Ini kita create new test event. Di sini kita bisa pilih misalnya testing gitu ya. Testing. Hello world gitu ya. Terus eventnya ini kita save. Kalau udah bisa kita tes gitu ya. Nah, cara tesnya itu bisa di bagian ini testing, kita running di sini. Bakal ngerespons value 1 gitu ya. Nah, ini fungsinya testingnya, atau kalau teman-teman pengen by URL, kita bisa pilih bagian config ini. Terus kita bisa klik function URL. Terus kita bisa klik create function URL. Ini ada jenis authentication-nya ke lambdanya ya. Kalau misalnya teman-teman lebih aman, bisa pilih AWS IAM user, atau kita nggak perlu bikin autentikasinya gitu ya. Karena ini hanya testing atau hanya hello world, berarti kita bisa pilih none gitu ya. Nah, ini untuk detail permissionnya gitu ya. Terus kalau udah bisa kita save. Nah, ini kita dapat URL-nya gitu. Kita copy, terus kita bisa buka di browser sebelah, dan bakal tampil ya si functionnya gitu. Nah, ini dia nge-return null. Kenapa? Karena kita nggak ngasih body request-nya gitu ya. Kalau kita akses URL-nya udah berhasil, ini ada tanda lambda URL app, terus regionnya apa, on.aws gitu ya. Nah, kalau kita cek di testing ini tadi, kalau kita pengen ngetes, dia ada datanya yang kita kirim gitu ya. Nah, kalau misalnya kita coba tes lagi. Nah, ini ada execution detailnya gitu ya. Ini value-nya 1, terus ini execution time-nya berapa lama waktu untuk dibutuhin mengeksekusinya, terus duration-nya gitu ya. Terus ini resource yang dipakai, ini yang ditagih 3 milisekon gitu ya. Terus ini 75 MB untuk memori usage-nya maksimalnya gitu ya. Nah, seperti itu sih teman-teman. Terus kalau misalnya kita pengen monitoring gitu ya, ngelihat lognya gitu. Nah, teman-teman bisa pilih tab monitor ini. Terus di sini ada metric dari CloudWatch-nya. Nah, ini ada invocation-nya berapa kali dia di hit gitu ya. Ini 1 kali. Terus duration-nya berapa lama. Terus error-nya berapa gitu ya. Terus detailnya ada concurrent-nya gitu ya, recursive gitu, event edge gitu ya, dan sebagainya gitu. Nah, ini log detailnya. Nah, ini ada invocation-nya ya, ada detailnya gitu. Nah, ini untuk detail request yang kita kirimkan ke lambdanya. Nah, tadi kan kita bikinnya pakai template gitu ya, atau yang udah ada. Nah, kita bisa coba bikin baru, kita bikin dari scratch gitu ya. Teman-teman bisa ikutin juga tutorial dari sini. Teman-teman bisa pilih yang pertama tadi scratch gitu, terus nanti
pilih runtime-nya, terus konfigurasinya, dan nanti udah ada codingannya langsung gitu. Nah, kita coba from scratch, kita coba bikin functionnya lambda scratch gitu ya. Runtime-nya kita bisa pilih Python, Java kalau yang from scratch gitu ya. Kalau yang template tadi mungkin yang Java belum ada gitu. Ruby juga bisa. Nah, di sini kita coba pakai Python. Ini untuk arsitekturnya bisa ARM atau x86 gitu ya. Terus ini defaultnya bisa kita lihat di sini dia bakal nge-create new role. Terus additional configuration-nya terkait URL, apakah kita langsung nge-enable-nya atau nanti gitu ya. Nah, kita create function dulu. Kita tunggu prosesnya. Ini butuh waktu beberapa menit karena dia ngebuat suatu role baru gitu ya. Nah, ini ada tutorialnya kalau teman-teman pengen nyobain akses lambdanya di lokal, bisa pakai CLI. Terus nanti dia minta kredensialnya gitu ya. Nah, ini ada beberapa cara juga untuk kita bisa terhubung ke service yang lain, misalnya terhubung ke S3 gitu. Misalnya ketika ada file baru di S3, lambdanya bisa langsung ke trigger. Kita dismiss dulu aja. Nah, dia by default udah ada function yang dibikin oleh lambdanya gitu ya. Nah, di sini karena kita nyobain pakai Python, dia bikinnya lambda function.py. Terus di sini ada functionnya gitu ya. Nah, ini ada to-dos. Ketika kita hit lambda ini, dia bakal mengembalikan hello from lambda gitu. Nah, ini kita coba edit. Nah, kalau udah kita bisa klik deploy karena kita ubah ya. Nah, setelah itu nanti kita bisa testing melalui tampilan yang ada di code editor ini atau melalui yang tadi gitu ya, melalui function URL. Nah, kalau di sini berarti kita klik test, terus bikin new event baru di sini. Ini template-nya, terus ini value-nya gitu ya. Nah, kita coba save. Oh, my event namanya belum. Save. Nah, kalau udah nanti teman-teman tinggal klik yang ini terus pencet run gitu ya atau invoke. Nah, di sini dia bakal ngerespons 200 status code-nya, terus message-nya adalah hello from lambda AWS. Nah, cara lainnya teman-teman bisa pilih configuration seperti sebelumnya, function URL, create function. Ini kita pilih none, terus kita save. Nah, kalau udah linknya kita copy, kita buka di tab baru, kita paste. Nah, ada ya message-nya ya, hello from lambda gitu. Nah, untuk ngodingnya teman-teman bisa edit di sini atau pakai SDK-nya gitu ya, misalnya melalui aplikasi backend gitu atau dari AWS CLI di lokal itu juga bisa gitu ya. Nah, kalau ngoding langsung di sini juga bisa, teman-teman tinggal edit aja di sini mau ngapain gitu ya. Terus fitur lainnya di sini ada banyak ya. Tadi udah kita lihat ada monitoring buat testing, terus ada configuration. Terus di sini ada trigger juga. Kalau teman-teman pengen menghubungkan lambda ini dengan service yang lain. Contoh kita add di sini gitu ya. Misalnya kita pilih source-nya apa, apakah itu API Gateway, terus AWS IoT, S3, SQS, dan sebagainya gitu. Nah, ini mungkin kita bahas di video berikutnya. Kalau misalnya teman-teman pengen lihat tutorialnya, boleh banget komen di video kali ini. Mungkin video terkait dengan Lambda segitu dulu ya teman-teman. Thank you yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video AWS berikutnya.